Sekarang kita akan diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menjatuhkan Sun Tai. Meskipun Sun Tai pada saat ini tidak mati tetapi Sun Tai benar-benar mengalami pingsan dan luka parah. Ada juga petir yang terus menerpa di tubuhnya dan kekuatan petir tersebut memang tidak cukup untuk menghabisi Sun Tai. Namun meskipun begitu guntur ini benar-benar membuat luka Sun Tai tidak dapat disembuhkan dengan waktu singkat. Selain itu pada saat yang bersamaan api abadi juga telah memasuki tubuh Sun Tai dan aliran sumber energi mengalir keluar dari tubuh Sun Tai menuju ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini dengan mata tajam menatap ke arah dua orang dogat bintang 5 yang baru saja sampai. Xiao Yan pada saat ini segera bergumam karena ada begitu banyak orang yang ingin menghabisi Xiao Yan. Karena origin Qi di sini tipis maka Xiao Yan akan memperlakukan semua orang ini sebagai tungku Xiao Yan untuk berlatih. Karena tidak ada ciptaan origin Qi maka Xiao Yan pada saat ini akan menciptakannya. Setelah selesai berbicara tubuh Xiao Yan pada saat ini segera melesat mundur. Lei Ji juga seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus menyiapkan sebuah rencana. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dua orang dogat bintang 5 menatap ke arah Sun Tai yang tergeletak, tubuhnya pada saat ini terjatuh dan mengambang di atas laut dan keduanya pada saat ini mengerutkan kening, mereka bertanya-tanya apakah sosok dogat bintang 5 itu sudah mati, mereka juga pada saat ini melihat sosok Xiao Yan yang melesat menghilang di dalam kabut. Mereka pada saat ini tidak memutuskan untuk mengejar Xiao Yan dan mereka pada saat ini mengerutkan kening. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa Sun Tai telah terluka parah dan dirinya telah membunuh 10 orang dogat bintang 4. Salah seorang lainnya juga menganggukkan kepalanya dan berkata meskipun mereka tidak tiba tepat waktu tetapi sepertinya pertempuran di sini baru berlangsung sebentar. Dirinya juga benar-benar tidak pernah menyangka bahwa satu gerakan ini benar-benar akan melukai Sun Tai dengan serius. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah. Orang ini memiliki banyak trik dan sangat misterius tetapi meskipun begitu sepertinya dirinya memiliki batasan. Jika tidak mungkin baginya pada saat ini memilih untuk pergi begitu saja. Dua orang dogat bintang 5 ini saling memandang dan mulai memikirkan spekulasinya. Salah seorang di antaranya pada saat ini berkata sepertinya apa yang dilakukannya sebelumnya adalah sesuatu yang disengaja. Tujuan dari orang ini sepertinya adalah untuk menakut-takuti mereka agar mereka tidak mengejarnya. Jika begitu permasalahannya maka semua ini berarti sosok tersebut kuat di luar tetapi lemah di dalam. Atau mungkin saja sosok tersebut terluka dan mungkin juga tidak lagi banyak origin Qi yang tersisa di tubuhnya. Jika memang seperti itu maka pada saat ini sebaiknya mereka mengejar sosok tersebut. Mereka berdua akan bergabung dan mereka tidak akan memberi orang tersebut kesempatan sedikit pun. Dengan sumber energi mereka yang digabungkan mereka pasti akan bisa melukainya secara parah meskipun mereka tidak bisa membantai orang ini. Pada akhirnya dua sosok dogat bintang 5 ini tiba-tiba bergerak menuju ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Sementara itu beberapa orang dogat di belakangnya juga pada saat ini melesat setelah ragu-ragu sejenak. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berlari kencang di lautan guntur. Hujan di sekitar pada saat ini menjadi semakin deras dan Xiao Yan benar-benar memanfaatkan situasi ini. Ada banyak tornado yang pada saat ini terbentuk dan totalnya hingga mencapai ratusan tornado. Selain itu tornado-tornado ini juga benar-benar mengandung angin yang sangat kencang. Angin ini benar-benar seperti pisau tajam yang bisa merobek daging dan tulang. Beruntung dengan kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini hal tersebut tidak berimbas dan hanya menimbulkan efek gatal. Sementara itu Lei Ji pada saat ini muncul di samping Xiao Yan dan Lei Ji telah kembali berganti pakaian sosoknya hanya mengenakan baju besi bagian dalam berwarna biru muda. Mata Xiao Yan juga pada saat ini tanpa sadar menatap ke arah kaki Lei Ji dan Xiao Yan sedikit melotot. Dengan sedikit senyum Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa kaki ini. Lei Ji pun segera memandang ke arah Xiao Yan yang tersenyum dan memotong perkataan Xiao Yan dengan berkata bahwa kaki ini panjang putih dan tipis dan Xiao Yan bisa datang untuk menyentuhnya.
Xiao Yan pun merasa sedikit malu sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan hanya ingin tahu dari manakah datangnya begitu banyak pakaian ini. Selain itu gaya berpakaian Lei Ji juga bagus dan Xiao Yan pada saat ini hanya mengaguminya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji pada saat ini sedikit tersenyum. Setelah itu Lei Ji pada saat ini segera kembali berganti pakaian menjadi jubah hitam namun hanya sebatas paha. Kaki putih langsingnya pada saat ini masih terlihat dan Xiao Yan hanya bisa nyengir. Xiao Yan pun sedikit tertegun sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa itu terlihat bagus. Lei Ji pun seketika tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memperjelas apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Yang dimaksud bagus oleh Xiao Yan itu apakah badannya atau pakaiannya? Xiao Yan pun tercengang mendengar pertanyaan ini dan Xiao Yan menyadari bahwa Lei Ji pada saat ini menggoda Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa nyengir kuda mendengar godaan Lei Ji yang sangat transparan. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini menyadari bahwa ekspresi Xiao Yan ini adalah ekspresi asal-asalan. Lei Ji berpikir bahwa Xiao Yan hanya bercanda dan Lei Ji pada saat ini segera bertanya apakah Xiao Yan tidak menyukai wanita. Sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit berkedut mendengar Lei Ji yang masih terus menggoda Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan memiliki 7 istri. Oleh karena itu menurut Lei Ji apakah Xiao Yan tidak menyukai wanita? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji pada saat ini tertegun dan dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya benar-benar sangat ingin melihat istri-istri Xiao Yan ketika dirinya memiliki kesempatan. Dewa jahat pada saat itu belum pernah menyentuh seorang wanita pun. Lei Ji juga tidak pernah berpikir bahwa dewa jahat akan mereinkarnasi menjadi bocah gairah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa apakah itu dewa jahat ataupun yang mulia, Xiao Yan memiliki dunianya sendiri dan tidak peduli siapakah yang bereinkarnasi Xiao Yan adalah Xiao Yan. Mendengar nada bicara Xiao Yan ini Lei Ji segera menyadari tampaknya Xiao Yan benar-benar merasa tidak nyaman dengan permasalahan identitas ini. Lei Ji pun hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini segera bergegas maju. Lei Ji pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Lei Ji secara alami menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan diri Lei Ji pada saat ini. Tampaknya Lei Ji benar-benar memiliki kecemburuan dan Lei Ji sepertinya menyukai dewa jahat di masa lalu. Lei Ji pun tanpa sadar bergumam sangat disayangkan dewa jahat tidak memiliki penglihatan sebaik Xiao Yan seperti sebelumnya. Sementara itu di sisi lain mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi serius ketika Xiao Yan melihat ke langit. Dua sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Selain itu ada juga 10 sosok di belakang mereka dan semua orang pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu mata Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan keinginan dan Xiao Yan telah menyiapkan rencana. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan guntur di sini seharusnya cukup untuk membunuh mereka, tetapi Xiao Yan tidak ingin menghabisi mereka karena Xiao Yan ingin menerobos di bintang ini selanjutnya. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan ingin memanfaatkan origin Qi yang berada di dalam tubuh orang-orang ini untuk meningkatkan kekuatan. Xiao Yan pun memantapkan hatinya dan pada saat ini Xiao Yan menjadi semakin bersemangat. Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah dua sosok dogat bintang 5. Pedang berat masih berada di tangan Xiao Yan dan tombak merah berubah menjadi armor lengan. Selain itu setelah beberapa putaran pertempuran seluruh lengan hancur dewa juga telah terakumulasi sedikit. Dengan begitu tidak akan terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk menghabisi dua orang dogat bintang 5. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bersiap, Lei Ji pada saat ini segera memperingatkan Xiao Yan dari belakang. Lei Ji berkata bahwa ada satu hal yang harus dirinya ingatkan kepada Xiao Yan. Dirinya ingin memberitahu bahwa di bintang ini Xiao Yan hanya bisa tinggal dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian selain dari jumlah orang yang datang untuk menghabisi Xiao Yan juga bertambah.
orang-orang dari aliansi Hukaman Dewa juga pasti akan tiba satu demi satu. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus bergegas menghabisi orang-orang ini. Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji dan Xiao Yan pun segera bergegas maju. Xiao Yan berteriak ke arah dua orang dogat bintang 5 dan berkata, bukankah mereka ke sini untuk menghabisi Xiao Yan? Mengapa mereka pada saat ini hanya ngejedok dengan sedikit ragu-ragu? Mendengar teriakan Xiao Yan ini, salah seorang dari dua dogat bintang 5 pada akhirnya segera membuka mulutnya. Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini jangan takut karena dirinya pasti berpura-pura menjadi kuat. Jika mereka bergabung mereka pasti akan bisa menghancurkannya meskipun dirinya tidak mati. Setelah selesai berbicara pada akhirnya keduanya mengangguk dan segera melesat ke arah Xiao Yan. Dua lesatan pelangi pada saat ini mengarah ke arah Xiao Yan dari sisi kiri dan sisi kanan. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini melesat dan Xiao Yan menghadap ke kiri terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan lengan penghancur dewa dari kekuatan warisan. Setelah itu Xiao Yan bergegas ke kanan dan Xiao Yan melesatkan 1000 kaki tanpa bayangan. Pada saat yang bersamaan Guntur juga pada saat ini tiba-tiba turun dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Saat keduanya ingin mengambil tindakan untuk melawan, pada saat ini keduanya benar-benar terkejut. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik Yao Beng kepada keduanya dan sosok itu pada saat ini tiba-tiba berhenti. Keduanya benar-benar mengalami stagnan dengan tubuh dan jiwa yang terpisah. Pada akhirnya serangan Xiao Yan menimpa keduanya bersamaan dengan guntur yang datang dari langit. Meskipun guntur ini tidak fatal tetapi pada akhirnya bersamaan dengan serangan Xiao Yan, luka yang diderita oleh kedua dogat bintang 5 ini benar-benar terlihat serius. Xiao Yan juga pada saat sebelumnya telah mengirimkan api abadi ke dalam tubuh masing-masing. Pada saat ini 10 orang dogat bintang 4 yang berada di belakang melihat pemandangan tersebut. Mereka benar-benar tercengang melihat dua orang dogat bintang 5 yang dikalahkan dalam waktu sekejap. Mereka pada saat ini merasakan ketakutan hingga ekspresi mereka berubah menjadi pucat. Mereka pun buru-buru berhenti dan tidak berani maju bahkan hanya sesenti pun. Sementara itu Xiao Yan di lain tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan segera melesat dengan keterampilan bertarungnya disertai dengan kekuatan guntur yang kuat. Pada akhirnya semuanya benar-benar terluka parah meskipun lukanya tidak terlalu fatal. Mereka semua hanya bisa tergeletak di air laut dengan api abadi yang juga pada saat ini memasuki tubuh mereka. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berhasil menjalankan rencananya. Sumber energi pada saat ini telah masuk ke tubuh Xiao Yan dan jika ditambah dengan milik Sun Tai serta dua orang dogat bintang 5 sebelumnya, jika ditambah lagi dengan 10 orang dogat bintang 4 maka pada saat ini semakin banyak origin Qi yang mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus mengambil sumber energi dari tubuh mereka tetapi kecepatannya juga tidak cepat. Jika Xiao Yan ingin mencapai terobosan di dalam sumber energinya maka Xiao Yan harus menyerap jumlah orang yang lebih banyak. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada akhirnya terlihat tenang sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk bersila di udara. Xiao Yan mulai berlatih dengan bantuan sumber energi yang terus-menerus mengalir masuk. Namun tidak lama setelah itu Xiao Yan yang sedang duduk bersila pun kembali membuka matanya. Saat ini sambil melihat ke langit Xiao Yan bisa mendengar adanya suara siulan yang memekakkan telinga. Pada saat ini ada banyak orang yang memegang manik pengejar jiwa yang melesat menuju ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun dipenuhi dengan niat dan Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan berencana untuk menggunakan tempat ini membangun otoritas dan pergi. Xiao Yan juga ingin membuka segel di sini untuk membiarkan penjahat yang disegel melarikan diri. Mungkin dengan cara ini Xiao Yan akan bisa mengalihkan perhatian semua orang dan menghindari pengejaran. Namun sebelum itu Xiao Yan pada saat ini akan membiarkan orang-orang ini menjadi tungku untuk pelatihan Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji pada saat ini segera mulai menghela nafas dan kembali berbicara. Lei Ji berkata bahwa dirinya telah memeriksa dan menemukan bahwa penjahat yang disegel di planet ini tidak sekuat Lei Ji. Kekuatannya juga sepertinya telah lama menghilang.
sebagian besar jiwanya juga telah menghilang dan tidak berbeda dengan sebuah kematian. Namun meskipun begitu kekuatan abadi mereka pada saat ini masih terkondensasi. Jika Xiao Yan bisa melonggarkan segelnya maka dirinya akan bisa meledakkan bintang ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiao Yan bertanya seberapa yakinkah Lei Ji. Lei Ji pun segera menjawab bahwa dirinya pada saat ini memiliki keyakinan sekitar di atas 50%. Kilatan cahaya pun melintas di mata Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tidak lagi ingin banyak berbicara. Xiao Yan segera menatap ke arah belasan cahaya pelangi yang terbang di udara dan mendekat. Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Sejumlah besar dogat bintang 4 pada saat ini datang mengejar dan ada juga 10 orang dogat bintang 5. Target pertama Xiao Yan kali ini adalah dogat bintang 4. Dengan bantuan kekuatan guntur Xiao Yan akan dapat dengan mudah merusak sebagian besar di antara mereka. Xiao Yan juga secara alami tidak pelit dengan sumber energi yang Xiao Yan gunakan. Hal itu dikarenakan api abadi akan terus mengambil sumber energi dari orang-orang yang terluka parah oleh Xiao Yan. Sementara itu untuk dogat bintang 5 Xiao Yan pada saat ini akan mengandalkan kekuatan dari jantung api putih. Xiao Yan akan menggunakan Yaobang untuk bisa mengalahkan mereka satu persatu sebelum akhirnya menggunakan kekuatan guntur. Terlebih lagi pada saat ini seiring dengan berjalannya waktu lingkungan geografis di sini benar-benar membuat guntur terus tumbuh dan menguat. Pada akhirnya Xiao Yan pun melancarkan serangannya dan setelah 5 hari berlalu Xiao Yan pada saat ini kembali duduk bersila dan di laut di bawah Xiao Yan sudah ada ratusan sosok yang mengapung di atas air. Semuanya telah terluka parah dan begitu mereka terbangun guntur seketika turun dan kembali membuat mereka jatuh pingsan. Tidak ada belas kasihan di mata Xiao Yan pada saat ini, karena mereka datang ke sini atas keserakahan maka harga nyawa mereka ini adalah sesuatu yang sangat pantas. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini api abadi mengambil semua energi dari ratusan sosok ini dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Vitalitas Xiao Yan juga pada saat ini terus meningkat. Armor pelindung pohon spiritual juga pada saat ini segera dipulihkan dan diperkuat oleh sumber energi. Lautan bintang Xiao Yan juga selama periode ini telah meningkat dari 75.000 hingga menuju ke 80.000. Masih ada 20.000 bintang tersisa sebelum Xiao Yan dapat mencapai tahap akhir dogat bintang 3. Jika Xiao Yan bisa mencapai tahap akhir dogat bintang 3 maka Xiao Yan akan bisa melawan tahap awal dari dogat bintang 4 dengan kekuatannya. Xiao Yan terus-menerus menyerap sumber energi yang disuplai dan pengejaran orang-orang ke Xiao Yan juga pada saat ini tidak berakhir. Xiao Yan terus-menerus bersembunyi di bintang ini dan menghabisi banyak orang yang mengejar Xiao Yan. Beberapa bulan pada akhirnya berlalu dan pada saat ini sudah ada ribuan sosok yang muncul di atas air. Xiao Yan juga terus-menerus duduk di udara dan terus-menerus menyerap sumber energi. Lei Ji juga selama periode waktu ini telah membuat sesuatu dan pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan guntur untuk membuat lubang cacing dengan dimensi berbeda. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga maka mereka akan bisa keluar melalui lubang cacing ini. Namun meskipun begitu Lei Ji tidak bisa mengendalikan arah lubang cacing ini untuk alasan keamanan. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini menghela nafas di tengah-tengah pelatihannya. Jumlah lautan bintang Xiao Yan pada saat ini akhirnya telah mencapai 90.000. Masih ada 10.000 tersisa tetapi pada saat ini kecepatan penyerapan Xiao Yan terlihat sedikit melambat. Hal itu dikarenakan lebih dari 2.000 orang yang berada di bawah telah mati dan hanya tersisa 500 orang yang hidup. Namun di tengah-tengah kebuntuan ini Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah langit setelah Xiao Yan merasakan sesuatu. Pada saat ini di atas langit 2 orang dogat bintang 5 dengan pelatihan kekuatan fisik segera tiba. Mereka berada di tahap akhir dogat bintang 5 dan setelah masuk ke sini Xiao Yan tentu saja bisa merasakan aura mereka dan Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit lega.
Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri dan pada saat ini Xiao Yan segera menyambut dua orang dogat bintang 5 ini. Sementara itu di sisi lain Origin Qi yang kuat pada saat ini menyebar dan menyapu sebelum akhirnya mengunci aura Xiao Yan dalam sekejap. Keduanya pada saat ini bergabung untuk menyebarkan Origin Qi dan keduanya benar-benar telah siap sepenuhnya untuk menghabisi Xiao Yan. Awan petir di sekitar juga bergetar dan menyebar ke segala arah. Ketika guntur membombardir mereka berdua meskipun mereka tidak memiliki waktu untuk menghindar. Hal ini tidak menyebabkan kerusakan parah di tubuh masing-masing, sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini segera kembali menghilang ke dalam kabut, karena ada orang lain yang mengikuti dua orang dogat bintang 5 ini. Xiao Yan berpikir Xiao Yan akan berhadapan dengan mereka terlebih dahulu, pada akhirnya bersamaan dengan Xiao Yan yang menghilang guntur pada saat ini kembali menderu. Bersamaan dengan hal tersebut teriakan pada akhirnya seketika terdengar, keduanya pun seketika memiliki ekspresi yang berubah dan salah satu di antara mereka bergumam bahwa ini tidak bagus. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Yan segera muncul ratusan meter di belakang keduanya. Xiao Yan pada saat ini mengepalkan kelima jarinya yang terbakar dengan api abadi sebelum akhirnya sosok Xiao Yan kembali menghilang. Xiao Yan pada saat ini menghabisi satu persatu orang-orang yang berada di belakang dua orang dogat bintang 5, banyak teriakan pada saat ini terdengar terus-menerus dan mereka semua pada saat ini menjadi gugup. Dua orang dogat bintang 5 ini juga pada akhirnya merasa sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi terhadap kelompoknya. Salah satu di antara mereka pada akhirnya bertanya-tanya apakah orang ini memiliki bantuan. Bagaimana mungkin dirinya bisa membunuh seseorang yang jaraknya ribuan meter dalam waktu bersamaan? Tampaknya dua orang dogat bintang 5 ini tidak mengetahui bahwa lautan guntur yang padat di sini sengaja diciptakan oleh Xiao Yan. Lautan guntur ini seperti jaringan saraf Xiao Yan dan selama pikiran Xiao Yan bergerak, Xiao Yan benar-benar langsung bisa mengendalikan guntur untuk menyerang. Sementara itu di tengah-tengah kebingungan pada saat ini salah seorang dari dua dogat bintang 5 pada akhirnya segera mulai membuat rencana. Sosoknya berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini bekerja secara terpisah, namun mereka harus memberi jarak 100 meter hingga mereka memiliki waktu untuk saling mendukung. Keduanya pun saling mengangguk sebelum akhirnya keduanya pada saat ini seketika berpisah. Keduanya pada saat ini melesat ke arah yang berbeda, yang satu ke kiri sementara yang lainnya ke sebelah kanan. Namun meskipun begitu pada saat ini masih banyak teriakan yang menyebar karena selain dari mereka ada banyak orang yang pada saat ini juga menyerang Xiao Yan. Di tengah-tengah kepanikan ini pada akhirnya setelah beberapa tarikan nafas salah seorang dogat bintang 5 di sebelah kanan melihat keberadaan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan pada saat ini terbang melayang di hadapannya, sarafnya tiba-tiba menegang dan Origin Qi pada saat ini segera meledak dari tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini melesatkan Origin Qi dan membentuk badai yang menyapu. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba pada saat ini di sisi dari dogat bintang 5 lainnya terdengar sebuah teriakan yang berkata bahwa orang tersebut memiliki rekan dan memerintahkan dogat bintang 5 itu untuk mendekat. Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terdengar Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah dogat bintang 5 yang berada di hadapannya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tanpa ekspresi, sosok dogat bintang 5 ini pun seketika terkejut, seolah-olah tidak mempercayai kekuatan yang pada saat ini dipancarkan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya mulai berbicara, sosoknya berkata ternyata dirinya benar-benar seorang dogat bintang 3, sepertinya dirinya mengandalkan kekuatan orang lain tetapi sekarang rekannya telah menahan rekan Xiao Yan. Dengan begitu maka bukankah sangat mudah untuk membunuh seorang dogat bintang 3? Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum dan ekspresi panik sebelumnya berangsur-angsur menghilang. Sementara itu sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkat. Xiao Yan juga kembali mengangkat tangannya dan pada saat ini setelah Xiao Yan menggenggam jari-jarinya petir seketika merobek langit ratusan meter jauhnya dan pada saat ini teriakan kembali terdengar.
Tiba-tiba ekspresi dari Dogat Bintang 5 di hadapan Xiao Yan berubah drastis karena dirinya menyadari bahwa teriakan tersebut bersumber dari rekannya. Melihat Xiao Yan yang mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, dirinya berpikir sepertinya guntur yang jatuh ini dikendalikan oleh Xiao Yan. Dengan penuh keterkejutan sosoknya pada saat ini tanpa sadar bertanya apakah Xiao Yan bisa mengendalikan guntur. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya mengangkat bahunya dengan ekspresi tidak berkomitmen. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada juga busur listrik yang berkedip di sekitar tubuh dari Dogat Bintang 5 di hadapan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini seketika mengangkat kepalanya dan dirinya bisa melihat adanya guntur yang besar yang mengepul. Dogat Bintang 5 ini pun buru-buru ingin menggunakan kekuatan sumber energinya, namun kekuatan Yaobang Xiao Yan langsung menyelimutinya. Dalam waktu singkat Xiao Yan berhasil mengendaliannya dan Xiao Yan segera membawa tinju api abadi yang disertai dengan guntur di udara. Tanpa ada penyimpangan, pukulan ini seketika menghantam ke arah Dogat Bintang 5 tanpa bisa melawan. Seteguk darah pada saat ini segera muncrat dan Dogat Bintang 5 ini benar-benar seketika terkejut. Tubuhnya tidak bisa menahan pukulan dan guntur dari Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya terpental. Setelah beberapa saat pada akhirnya dirinya kembali tersadar dengan dipenuhi keterkejutan. Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan perasaan penuh kengerian. Sosoknya pada saat ini tidak ingin terus bertarung dan ingin pergi segera setelah dirinya bisa melepaskan diri. Pada akhirnya Dogat Bintang 5 ini pun segera menggertakkan giginya dan bergegas memutuskan untuk pergi. Namun sosok Xiao Yan juga pada saat ini melintas dan muncul di atas kepalanya. Dengan pedang berat miliknya di satu tangan dan api hitam berwarna 5 warna di tangan lainnya, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata karena dirinya telah di sini maka dirinya hanya bisa diam di sini. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan serangan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar mengenai Dogat Bintang 5 tersebut. Teriakan menyedihkan pada saat ini benar-benar terdengar dan tubuh dari Dogat Bintang 5 ini benar-benar terkapar. Dua orang Dogat Bintang 5 ini dapat dikatakan sebagai objek pelatihan dari kekuatan fisik Xiao Yan. Dapat dikatakan Xiao Yan pada saat ini berlatih dan membunuh saat yang bersamaan. Xiao Yan membuat orang-orang yang mengejarnya pada saat ini terluka parah dan Xiao Yan menyerap semua energi mereka ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan labu harta karun. Xiao Yan memperhatikan labu harta karun yang pada saat ini mengeluarkan daya hisap dan bersamaan dengan hal tersebut jiwa dari tubuh-tubuh yang mati di bawah yang telah terjatuh pingsan pada saat ini benar-benar diserap oleh kekuatan labu. Melihat hal ini Xiao Yan juga sedikit terkejut tetapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa labu tersebut telah banyak pulih. Xiao Yan tidak menyangka bahwa labu tersebut benar-benar bisa menyerap kekuatan jiwa. Xiao Yan pun bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka labu ini bisa pulih dengan menelan jiwa. Jika itu bisa dipulihkan hingga 100%, Xiao Yan benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa yang akan bisa diberikannya. Xiao Yan pun menghela nafas dan sekarang menyadari bahwa labu tersebut telah diperbaiki sekitar 40%. Dengan begitu maka jika labu tersebut digunakan sepertinya seorang Dogat Bintang 6 juga mungkin akan bisa menderita. Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut menyimpan labu harta karun tersebut sebelum akhirnya kembali menyerap sumber energi. Pada akhirnya beberapa hari kemudian jumlah total lautan bintang Xiao Yan akhirnya mencapai 100.000. Xiao Yan akhirnya telah sampai di tahap akhir dari Dogat Bintang 3 dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Namun Xiao Yan juga tidak mau melepaskan kesempatan seperti ini dengan mudah. Xiao Yan merasa masih bisa terus melonjak dan langsung menuju ke puncak Dogat Bintang 3. Namun untuk mencapai puncak Dogat Bintang 3 Xiao Yan setidaknya membutuhkan 150.000 bintang. Xiao Yan masih harus meningkatkan 50.000 bintang dan jumlah ini juga merupakan jumlah yang sangat besar. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menekan perasaannya sambil terus menyerap sumber energi yang diberikan oleh janda yang sangat mempesona.